ekspresinya lewat dialog tidak polisi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Dr. Sevi Channel. Pembahasan pada video kali ini adalah bagaimana kita nanti melakukan pertolongan pertama pada korban dengan patah di tungkai. Ya, tungkai itu bagian paha dan betis. Nanti kita akan melakukan pada patah tungkai bawah atau pada bagian betis. Bagaimana cara melakukan pertolongan pertamanya? Kita akan saksikan pada video berikut ini. Baik, sahabat safety, kita akan melakukan pertolongan pertama, ya, cara untuk menolong korban dengan patah di tungkai. Ya. Saya akan peragakan patah tungkai itu nanti pada bagian tungkai bawah, ya, betis ini tungkai bawah, sepertiga bagian tengah, jadi kira-kira di sebelah sini. Ya. Kasusnya adalah patah tungkai dengan luka terbuka atau patah tungkai terbuka, di mana ada darah, ya, keluar dari kulit yang sobek karena terpotong oleh tulang yang tajam. Nah, untuk melakukan pertolongan pada atau perdarahan pada patah tungkai terbuka tadi, kita perlu membuat balutan donat terlebih dahulu. Ya. Balutan donat saya akan peragakan. Kita ambil kain mitela, ya, buat kira-kira bentuknya adalah lipat 8. Kemudian pada bagian tengah, ya, bagian tengah ini kita gulung, ya, buat lubangnya kira-kira sebesar bagian yang luka atau patahnya. Kemudian kita lakukan anyaman, apa namanya, anyaman, ya, anyaman seperti ini, keluar masuk, ya, sehingga membentuk donat. Nah, nanti kalau sudah terbentuk donat ini akan diletakkan di atas luka atau kulit yang sobek tadi karena patah tulangnya, ya, untuk menekan luka tadi, perdarahannya berhenti, tetapi balutannya tidak menekan pada tulangnya. Balutan donat ini akan kita peragakan pada korban patah tulang berikut ini. Sebelum itu kita harus persiapkan bahan-bahan yang lain dulu, ya, seperti selimut. Ini ada di rumah semua, ya, bahan-bahan ini ada di rumah semua. Selimut, kemudian ada mitela, ya, ada 5 lagi mitela. Kemudian 1 tadi mitela, jadi 6 mitela, 1 untuk balutan donat. Oke, kita akan peragakan. Baik, sahabat safety, kita akan peragakan cara untuk melakukan pertolongan dengan kasus tadi tungkai bawah atau bagian betis tadi, ya, patah terbuka. Untuk melihat apakah ini patahnya terbuka atau tertutup, yang membedakannya adalah kalau terbuka dia ada darah keluar, ya, atau mengalir dari luka tersebut. Pastikan ini patahnya, bagian patahnya terlihat, jadi perlu diangkat, ya, celananya, kalau perlu digunting gitu, ya, untuk membuka bagian yang terluka atau supaya terlihat, ya, terekspos. Kemudian pastikan luka ini, ya, kita tutup dengan kain. Tidak perlu ditekan pada bagian yang patah karena tidak boleh menekan bagian patah tulang, ya. Maka tadi dibuatlah donat, ya, donat. Bagian tengahnya tadi bolong. Ini fungsinya adalah bagian yang patah tadi tidak ditekan oleh balutan. Jadi bagian tengahnya itu adalah pada bagian luka yang sobek tadi. Kemudian cara membalutnya kita menggunakan mitela yang lain, ya, lipat 8, masuk lewat sela-sela anatomis dari tungkai tadi, ya, di bawah, di atas tumit.
Kemudian tarik, tutup pada bagian luka tadi, ya. Kemudian kita lakukan balutan atau ikatan, ya. Pastikan perdarahannya berhenti, baru kita bisa melakukan tindakan selanjutnya untuk pembidayaan, ya. Ikat dengan cukup kuat, tetapi harus pastikan bahwa nadi di bagian tungkai tadi tidak berhenti karena ikatan terlalu kencang. Jadi periksalah nadi pada punggung kakinya, ya, punggung kaki sebelah sini. Setelah perdarahannya berhenti, barulah kita melakukan pembidayaan. Jadi prinsip untuk pertolongan pertama patah tulang, terutama di tungkai, adalah kita melakukan pembidayaan, ya, harus melampaui atau bisa menghentikan pergerakan buah sendi. Jadi bagian pergelangan kaki dan bagian lutut ini harus difiksasi, ya. Jadi prinsipnya adalah fiksasi dan imobilisasi, tidak boleh bergerak dan difiksasi. Oke, kita tadi gunakan selimut, ya. Selimut ini, ya, pastikan kita letakkan di antara dua tungkai, ya. Buat seperti ini, kemudian tepuk pada bagian bawah, karena secara anatomis bagian bawah ini, ya, yang antar tungkai ini itu lebih banyak rongganya. Jadi seperti ini, kemudian nanti kaki yang sehat didekatkan kepada kaki yang atau tungkai yang patah. Nah, selimut tadi kita akan tekuk, ya, untuk mengisi kekosongan di antara dua tungkai tadi. Sebelum kita pasang selimut ini, kita pastikan bahwa mitela yang kita siapkan untuk pergelangan kaki adalah lipat 8. Untuk bagian lutut, ya, kita gunakan lipatnya lipat 4, ya, seperti ini. Kemudian nanti bagian atas, ya, patah kita gunakan lipat 8. Kalau masih ada lagi, bisa kita gunakan lipat 4 kembali, ya, untuk bagian paha atau tungkai atas, ya, seperti ini. Oke, kita akan masukkan, ini saya pindahkan dulu. Kita masukkan bagian lipat 8 di pergelangan kaki, ya. Kemudian saya masukkan lagi untuk yang bagian atas, ya. Yang kedua adalah bagian lutut, ya, bagian lutut. Kita panjangkan aja ke sini, ya. Ini juga, kalau ini masuknya dari bawah lutut, ya, bawah lutut, kemudian tarik, ya, kira-kira 45 derajat, yang masuk ke bawah kaki yang sehat di sisi satunya, bawah lagi. Nah, kemudian bagian paha sama, masuk lagi lewat lutut tadi, ya, ditahan 1, kemudian masuk ke bagian tungkai yang sehat. Oke, ini sudah siap. Kita akan pasang, ya, selimut tadi di antara kedua tungkainya. Kemudian langkah pertama adalah mengikat bagian pergelangan kaki, ya. Pergelangan kaki itu tadi lipat 8 tadi, kita rekatkan yang sehat. Kemudian buat menyilang seperti ini, ikat di bagian bawah, ya, atau kalau ada sisa lebih, boleh ikat di bagian atasnya, ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah yang kita fiksasi berikutnya bagian lutut, ya. Kita utamakan dulu sendinya, pergelangan kaki kemudian lutut. Tadi ingat lipat 4, ya. Ikat pada bagian tengahnya,
supaya seimbang kiri dan kanan. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah bagian atas patah. Jadi kalau patahnya di sini, bagian atasnya. Kalau ada satu lagi, boleh bagian bawah yang patah. Ya, tengah-tengah kita ikat. Ya, seperti ini. Kemudian bagian yang pahanya. Baik, setelah kita fiksasi seperti ini, maka korban siap untuk dibawa menggunakan tandu. Baik, demikianlah cara melakukan pertolongan pertama untuk patah di tungkai bawah. Korban siap untuk dibawa dengan menggunakan tandu, ya, ke rumah sakit atau untuk pertolongan medis. Demikian, terima kasih sudah menonton. Demikianlah video dari kami. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah, dan aktifkan lonceng untuk melihat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton Dr. Safety Channel.